Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Basic Jurnalistik. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah tentang broadcasting laws ya, atau kalau pada bahasa Indonesia istilahnya adalah undang-undang pers ya. Oke. Semoga dengan semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat belajar pada hari ini. Kalau kita bicara tentang broadcasting laws, broadcasting laws official name law number 40 ya. 1999 concern the broadcasting is a law that regulates the principle, provision, right of press organizers in Indonesia. Oke, jadi kalau kita bicara tentang undang-undang penyiaran, undang-undang tersebut nomor 40 ya, yang dikeluarkan pada tahun 1999 yang terkait dengan penyiaran ya. Undang tersebut mengatur tentang prinsip atau aturan ya dan hak-hak dari pers ya, organisasi pers di Indonesia. Undang-undang aturan tersebut dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia B.J. Habibie ya. Oke. Kalau kita bicara tentang undang-undang itu sendiri, terdiri dari 10 bab dengan 21 ayat ya. Bab dan ayat itu sendiri mengandung aturan-aturan ataupun hukum ya yang terkait dengan pelarangan, sensor ya, prinsip-prinsip, fungsi, hak, kewajiban dari perusahaan penyiaran. Juga tentang hak jurnalis dan juga tentang badan pers itu sendiri. Badan dari penyiaran yang merupakan suatu badan institusi yang mengatur dan bertanggung jawab atas segala aktivitas jurnalistik. The broadcasting law also state that the subject and object journalism as three privilege. Jadi badan undang-undang penyiaran itu membagi kepada 3 bagian, yaitu pertama hak untuk menolak, yang kedua adalah hak untuk membalas atau replay ya, atau komplain, yang ketiga adalah hak untuk memperbaiki. Jadi ketiga hak ini diatur dalam kode etik jurnalistik di Indonesia. Oke, itu terkait dengan aturan penyiaran ya. Oke. Dalam undang-undang penyiaran itu sendiri, definition of the press companies and journalists. Jadi ada yang bercerita tentang penyiaran, perusahaan penyiaran dan juga jurnalistiknya ya, atau jurnalisnya. Penyiaran itu apa? Merupakan institusi atau badan sosial, dan vehicle for mass adalah merupakan suatu alat ya untuk atau bagi komunikasi massa that carry out journalistic activities, yang melakukan aktivitas jurnalistik including seeking dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan proses, convey information, mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi dalam bentuk writing, tulisan, bunyi, gambar ya, dan juga data grafik dan juga bentuk data lainnya pada media. Jadi data-data media itu banyak sekali ya, tergantung dari medianya. Kalau dia radio tentu dia suara gitu ya, kalau dia televisi itu dia gambar dan suara ya. Kalau dia elektronik tentu dia gambar bisa ya. Okay. Print, elektronik media, cyber media, dan semua channel-channel lainnya. Suatu perusahaan penyiaran is an Indonesian legal entity that operates a press business including print media companies. Jadi perusahaan penyiaran itu merupakan suatu bentuk ya, atau suatu bentuk badan yang memiliki legalitas di Indonesia
yang beroperasi atau menjalankan penyiaran pada print media, media cetak, elektronik media, dan badan-badan pemberitaan ya. Dan juga perusahaan-perusahaan media yang mengatur, menyiarkan, dan mendistribusikan informasi. Journalists are people who regularly carry out journalistic activities. Jadi kalau kita melihat jurnalis itu sendiri merupakan orang-orang yang melakukan aktivitas jurnalistik. Di sini diatur tentang perusahaan-perusahaan ya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan media itu melakukan pekerjaannya seperti mencari, seeking tadi ya, obtaining sampai dia conveying information ya. Oke. Media Act. Kalau kita bicara tentang bagaimana undang-undang atau aturan media ya, rules for broadcaster and programming. Jadi bagaimana aturan-aturan bagi lembaga penyiaran dan lembaga program. Mari kita lihat satu-satu. Program on public channel. The role of public broadcaster is to provide news, educational, children programs, as well as to make program of politics and sport. Oke. Jadi program-program tersebut intinya adalah menyediakan berita. Jadi menyiapkan berita educational, jadi harus ada pendidikan, dan juga children program. Program anak-anak itu harus ada ya. Jadi kontennya itu tidak hanya untuk orang dewasa saja. Jadi program anak-anak itu juga harus ada gitu ya. As well as to make program politics and sport. Jadi topiknya boleh juga bicara tentang politik dan juga tentang olahraga ya, paling banyak seperti itu. They also cover special event. Boleh juga menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting seperti Next Days of National Celebration, hari apa itu ya, kemerdekaan mungkin ya, Remembrance, ya hari-hari peringatan lainnya gitu ya. Jadi kalau ada hari peringatan kan kita bisa lihat bahwasanya ada televisi, radio, internet, sebagainya yang II seperti itu menyiarkan secara langsung acara-acara kegiatan yang penting seperti itu. Limits to advertising and sponsoring ini. Advertising is allowed on the public channel, but not often as often as on commercial channel. Jadi iklan diizinkan pada channel-channel atau siaran publik, tetapi tidak sesering dari channel-channel yang komersial. Program-program pada channel publik mungkin not be interrupted for commercial break, mungkin tidak terganggu dengan iklan-iklan ya. Sponsoring is limited. Sponsor lebih terbatas ya, lebih banyak kepada arts dan sport, program-program seni dan olahraga. Jadi kalau kita melihat ini seperti lembaga penyiaran yang miliknya pemerintah dan swasta lah ya. Kalau dia swasta tentu banyak iklannya kan, karena swasta itu salah satu pemasukannya kan berasal dari iklan-iklan itu ya, ataupun sponsor-sponsor seperti itu. Tetapi kalau kita lihat yang negeri, tentu dia lebih banyak, tidak banyak iklannya ya, tidak banyak iklannya. Kenapa? Karena negara itu membantu atau membiayai dari berita tersebut. Ada juga sponsor dari pemerintah yang kadang-kadang itu lebih banyak pada seni dan olahraganya. Tapi kalau misalnya swasta, itu hampir semuanya itu memiliki iklan-iklan yang banyak gitu ya. Jadi tidak salah lah kalau misalnya lembaga penyiaran swasta itu memiliki banyak iklan, karena memang dari situlah pemasukan mereka. Requirement for broadcaster, persyaratan untuk penyiar ya. The Broadcasting Association knows the Broadcasting Foundation and TR are responsible for program on the public system. Broadcasting Association must meet certain conditions to get airtime. For example, they must have at least 15 members and their goal must be to make program that reflect their mission. Nih, ada berbagai macam banyak persyaratan untuk menjadi broadcaster sendiri. Jadi, di berbagai macam negara dia memiliki berbagai macam aturan ya. Oke. Jadi tergantung dari
negaranya juga. Kalau di sini kita lihat bahwasanya jika ingin menjadi seorang penyiar itu syaratnya adalah dia harus memiliki member 50.000 ya, lumayan banyak ya. 50.000 member mungkin dari sosial media ya. Itu harus banyak juga ya. Tergantung dari lembaga ataupun tergantung dari negara sendiri bagaimana untuk mendapatkan penyiar itu sendiri ya. Oke. Tapi paling tidak standarnya itu jelas, itu harus kadang-kadang harus memiliki tinggi, harus cantik atau gagah gitu ya. Harus memiliki kemampuan bahasa yang baik. Paling tidak itulah yang standarnya. Tapi ini misalnya seperti 50 members ini lebih kepada banyaknya orang akan bereaksi kepada dia ketika dia melakukan penyiaran ya. Oke. Kalau kita melihat rules for commercial broadcaster, jadi kalau kita melihat aturan-aturan dari penyiaran yang komersil, commercial broadcaster do not receive money from any central government. So if you will apply to them, yet the Media Act does set number of requirement for commercial broadcaster and their program. For example, they are not allowed to broadcast commercial for longer than 12 minutes an hour. Sponsoring a news current event program is prohibited. Commercial broadcaster also have to keep the rules on the protection of children. Oke. Kalau kita melihat pada bagian ini lebih kepada lembaga penyiaran yang terkait dengan iklan-iklan ya. Oke. Lembaga-lembaga penyiaran yang terkait dengan iklan ini memang mereka kalau swasta memang ini bersumber dari iklan-iklan yang ataupun lembaga-lembaga yang menawarkan jasa kepada pihak lembaga penyiaran itu sendiri. Tapi kalau dia negeri mereka mendapatkan uang dari sana. Nah, gitu ya. Tapi kalau dari swasta mereka lah mencari uang itu. Nah, gitu itu bedanya ya. Yeah, they make the act the set number requirement for commercial broadcaster and their program. Itulah pentingnya kadang-kadang aturan dari lembaga penyiaran sendiri. Kadang-kadang mereka mengatur ya bagaimana iklan, bagaimana aturan-aturan mereka untuk menyiarkan iklan-iklan ya, karena memang dari iklan itulah kadang-kadang mereka mendapatkan pemasukan ya. Kalau kita misalnya lihat iklan di lembaga penyiaran negeri atau pemerintah punya, kadang-kadang iklannya sedikit dan itu pun dibatasi kadang-kadang ya waktunya. Tapi kalau kita melihat misalnya iklannya di lembaga swasta, iklannya bisa panjang-panjang ya, panjang-panjang, terus iklannya lebih beragam pula gitu ya. Kalau di negeri atau pemerintah punya iklannya itu yang sungguh sangat terbatas sekali. Itu lebih banyak kepada promosi daripada daerah ataupun iklan-iklan yang memang standar saja. Tapi kalau pada swasta itu lebih beragam dia jenis iklannya. Dan juga katanya penyiar itu harus menjaga aturan dalam pelindungan anak, ini penting. Jadi ketika mereka menyiarkan sesuatu itu atau berita, mereka harus memperhatikan ini siapa nanti yang akan melihatnya, yang menontonnya atau mendengarkannya siapa, apakah ada anak-anak di sana. Jadi bahasa-bahasa, gambar ataupun video-video yang muncul dari berita itu nanti itu dapat melindungi anak-anak ya. Kenapa? Karena berita-berita itu juga kadang-kadang dilihat oleh anak-anak seperti itu. Kadang-kadang orang tua tidak mengawasi dari siaran televisi sendiri. Kadang-kadang anak juga melihat berita itu ya. Jadi dalam aturannya para penyiar itu juga harus memastikan, atau lembaga penyiaran itu harus memastikan tentang kondisi anak-anak ataupun penonton anak-anak nanti jika seandainya siaran ataupun program itu ditampilkan ya. Oke. Selanjutnya adalah protection of children. Broadcaster both public and commercial are prohibited from broadcasting program that are harmful to young people under the age of 16 ini.
Jadi memang dalam aturan-aturan penyiaran itu yang anak-anak atau remaja itu sungguh sangat diprotek. Ya, nah, kalau pada Indonesia kadang-kadang kita bisa melihat ada yang simbolnya gitu ya. Ada yang 13 plus gitu ya, atau D berarti dia dewasa gitu ya. Jadi ada batas-batasannya. Dan juga kalau pada pemerintah Indonesia kadang-kadang diatur ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang ini ada begitu banyak siaran televisi yang kadang-kadang tidak jelas ya. Waktu tayangnya kadang-kadang anak-anak bisa juga melihat. Jadi tidak ada jelas kalau yang topik-topik yang dewasa kadang-kadang juga muncul di waktu anak-anak itu masih belum tidur. Nah, kadang-kadang itu berpengaruh dari segi waktu tayang. Jadi sebenarnya waktu tayang itu juga harus memperhatikan kondisi dari penontonnya. Kalau memang programnya program yang dewasa, seharusnya program itu terletak atau ditampilkan jam 9 malam ke atas, karena di sanalah waktu anak-anak tidur ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita melihat di sini, kadang-kadang dari pagi sampai siang itu film semua ya. Kadang-kadang ada program-program anak-anak yang kadang-kadang hampir tidak ada ya, lebih banyak hiburannya. Oke. Nah, selanjutnya program less suitable for young viewers, then it may not be broadcast before a certain time. Program rated as suitable for viewer for the age 12 may be broadcasted 8. Those only suitable for viewers age 16 and over may be broadcast from 10 to 6 a.m. in the morning. Nah, jadi sama seperti tadi ya. Jadi ini adalah tentang bagaimana pengaturan waktu ya. Nah, apalagi sekarang ini siaran-siaran itu ada yang berbayar, ada yang begitu banyak, ada yang berbasis Android. Jadi di keluarga itu sendiri sudah banyak siaran-siaran yang itu bisa saja diklik oleh anak-anak. Jadi memang anak-anak ataupun remaja sekarang sungguh sangat rentan dengan konten-konten yang dewasa yang ditampilkan oleh pihak televisi ataupun radio ataupun media elektronik lainnya ya. Kenapa? Karena waktu tayang itu kadang-kadang masih belum jelas ya, tidak diatur dengan sebaik mungkin. Kalau dulu mungkin jelas kalau pagi itu pilihannya anak-anak, tapi sekarang itu tidak begitu banyak ya. Lebih banyak membahas film-film ataupun hal-hal yang kadang-kadang itu tidak masuk juga dalam pikiran kita ya. Ada banyak hal yang aneh, dan juga kadang-kadang program pendidikan juga tidak begitu banyak yang ditampilkan oleh pihak lembaga penyiarannya ya. Oke. Selanjutnya kalau kita bicara tentang undang-undang media, jadi undang media itu dia harus bersifat akurasi, objektif, dan fairness, adil ya. Nah, information given and any program should be presented accurately, honestly, and impartially. Jadi setiap informasi itu yang diberikan harus ditampilkan dengan akurat. Akurat. Kenapa? Karena kalau dia salah nanti orang akan melihatnya seluruh Indonesia atau satu negara ya. Kalau nanti satu negara orang melihat kalau ada kesalahan informasi itu kan berbahaya ya. Nanti bisa saja kita akan ditertawakan oleh negara lain ya, ataupun terkejut orang negara lain dengan gara-gara informasi kita gitu ya. Jadi harus akurat, dan juga kalau salah kita bisa mendapatkan hukuman ya nanti dari Dewan Pers seperti itu. Selanjutnya adalah honestly ya, jujurlah dalam membuatkan berita ya. Jangan bertele-tele kita dalam membuatkan berita, karena kalau kita membuat berita itu dengan baik-baik, jelas gitu ya, orang pun akan senang dengan membaca apa yang kita sampaikan gitu ya. Tapi kalau kita membuat berita itu ya banyak kebohongan, nanti kalau seandainya ada ditemukan orang marah sama kita atau tidak jujur, orang bisa saja mengkomplain ataupun parahnya bisa demo kepada kantor kita ya, karena kita menceritakan hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal, yang berbeda dari yang terjadi di lapangan seperti itu. Dan selanjutnya adalah impartially, artinya tidak boleh berpihak. Artinya lembaga penyiaran itu tidak boleh dia memihak kepada pihak manapun, apakah pihak pemerintah atau pihak masyarakat. Nah, boleh, dia harus lembaga independen. Artinya dia harus menceritakan ya, menceritakan semua dari berbagai sisi
Boleh saja nanti dia akan menceritakan tentang pemerintah, dia akan menceritakan tentang masyarakat, dia menceritakan tentang lembaga, semuanya diceritakan ya. Jadi tidak harus fokus kepada satu bidang saja, tidak. Jadi berita itu tidak boleh dia itu berpihak, tidak boleh. Semua berita itu harus sama dapat dikonsumsi oleh pembacanya. Selanjutnya, all issues of public interest should be adequately presented to ensure fairness. Jadi semua isu-isu publik, ketertarikan publik harus disambahkan untuk menjaga keadilan. Oke. Jadi keadilan itu memang betul. Jadi setiap informasi itu tidak boleh disembunyikan ya. Kalau dia sudah diinformasikan oleh satu lembaga penyiaran, maka itu harus dilihat juga ya perkembangannya seperti apakah memang betul seperti itu informasi yang disampaikan, atau hanya kita yang melebih-lebihkan atau jurnalisnya melebihkan. Itu harus jelas juga gitu ya. Jadi ketika kita membahas tentang ketertarikan publik itu sendiri, maka dia harus memastikan sifat keadilan sana ya, adil dalam memberitakan ya, berdiri di tengah dia, bersama dengan impartiality. The right of reply should be guaranteed to any person or body with the genuine claim to misinterpretation nih. Kalau seandainya nanti terjadi misinterpretation, ada yang kurang atau orang ada yang marah, maka tentu saja nanti kita akan melakukan prosesnya, ada begitu banyak, misalnya perdamaian keluarga, nanti baru dihukum seperti itu ya. Nah, jadi ada hal-hal nanti yang akan dilakukan sesuai dengan aturan ya. Jadi orang-orang itu mendapatkan haknya dan juga kewajibannya ya. Baik itu untuk mengklaim jika terjadi ada misinterpretation. Itu sebabnya ketika kita bekerja, pastikanlah semuanya sudah teratur dengan baik ya, baik dari segi data dan juga dari segi penyampaiannya. Jangan sampai nanti salah kita dalam melakukan pembuatan data ataupun pembuatan sebuah berita ya. Oke. Yang terakhir adalah tentang morality dan social values. Jadi bagaimana media memiliki undang-undang atau aturan tentang moral dan nilai sosial dari masyarakat. Undesirable aspect of human nature such as cruelty, greed, lust, selfishness, vindictiveness should not be glamorized. Hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang berbau kejahatan seperti itu lah ya. Cruelty, kekejaman, greed, tamak, lust sebagai selfish ya. Kalau hal yang berbau kekerasan seperti itu, tamak dan sebagainya itu, atau tindakan-tindakan buruk, itu tidak perlu dilebih-lebihkan gitu maksudnya ya. Disederhanakan saja. Jika seandainya itu memang harus ditampilkan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti yang kejamnya itu lebih banyak atau yang berburuk itu lebih banyak dalam lembaga penyiaran, itu tidak boleh seperti itu. Drunkenness and robbery should not be allowed in program except destructive habit to be avoided denounced. Mabuk ataupun perampokan seharusnya tidak diperbolehkan dalam tampil dan satu program. Oke. Karena destructive habits to avoid and denounce ya. Jadi kecuali program-program tersebut ataupun aktivitas yang dua tadi, mabuk dan perampokan itu kita sebutkan adalah aktivitas yang perlu dihindari atau tidak perlu dilakukan. Nah, ya seperti itulah ya tindakan-tindakannya. The use of narcotic substance should not be presented to adequate. Jadi kalau seandainya ada konten-konten yang berbau tentang narkoba sebagainya, itu hanya ditampilkan, dipersembahkan itu untuk mendidik orang tentang narkoba ya, yang akan membuat tubuh mereka itu menjadi sakit. Oke. Jadi hal ini juga perlu aturan-aturan untuk dalam pembuatan beritanya gitu ya. Selanjutnya adalah sex related crimes. Jadi bagaimana hubungan seks ataupun kegiatan-kegiatan seks seperti prostitusi, pemerkosaan, kekejaman lainnya seperti itu ya, should be portrayed as destructive practice to be avoided or denounced. Jadi
kejahatan-kejahatan seperti itu, kejahatan fisikis atau non fisikis itu harus dilaporkan adalah sebagai suatu kegiatan yang tidak perlu untuk kita lakukan ya. Nah, gitu cara untuk menyampaikannya. Selanjutnya adalah liquor consumption. Smoking should be shown only when consistent with the plot and character development. Konsumsi minuman bersoda ataupun alkohol atau minuman keras dan juga merokok ya hanya boleh ditampilkan jika sesuai dengan konteks perkembangan karakternya. Oke. Jadi boleh melakukannya kalau dia itu cocok dengan dengan ceritanya ya, perkembangan karakternya. Selanjutnya ada suicide should not be treated as an acceptable solution to human problem. Jadi melakukan proses bunuh diri itu merupakan suatu tindakan yang harus dijelaskan ini tidak layak untuk dilakukan ya. Kesalahan-kesalahan yang tidak harus dilakukan ya, karena bunuh diri itu akan mengakibatkan orang akan meniru seperti itu ya. Maka kita harus memberikan informasi yang positif kepada suicide ini, bunuh diri ini, bahwasanya bunuh diri ini adalah suatu kegiatan yang sungguh sangat salah dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan yang terakhir, program meant for adult 18 years and above should be broadcast only after 10 PM. Jadi memang ada film-film dewasa itu akan ditampilkan atau berita-berita tentang dewasa itu diberitakan pada jam 10 malam katanya ya, agar nanti anak-anak dapat terlindungi dari pemberitaan-pemberitaan ataupun film-film atau konten yang tidak patut mereka lihat. Oke, kira-kira seperti itu topik kita tentang lembaga penyiaran ataupun tentang aturan-aturan dalam penyiaran ya. Mudah-mudahan teman dapat memahami dengan baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.